Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi redoks part yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mariana Gultom dengan NIM 3333210070 dari kelas B Teknik Industri dan dosen pengampu Bapak Fajri Ihsan, SSI, MSI. Topik pembahasan yang akan saya bawakan yaitu penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama berdasarkan metode setengah reaksi dan contoh soal. Yang kedua penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode perubahan biloks dan contoh soalnya. Metode setengah reaksi. Langkah penyetaraannya yaitu pada susunan asam yang pertama memecah menjadi dua bagian, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Selanjutnya kita setarakan jumlah atomnya selain atom O dan H. Yang ketiga kita setarakan jumlah atom O-nya dengan menambahkan H2O. Lalu yang keempat kita setarakan jumlah atom H-nya dengan menambahkan ion H+. Yang kelima kita setarakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron. Yang keenam kita setarakan jumlah elektron pada kedua setengah reaksi dengan menambahkan koefisien. Yang terakhir kita jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Pada suasana basah sama langkahnya dengan suasana asam, tetapi di akhirnya kita tambahkan OH- pada ruas kiri dan kanan sebanyak nilai H+-nya. Langsung aja ke contoh soal yang pertama, yaitu pada suasana asam. Di sini ada Cr2O72- plus SO2 menjadi Cr3+ plus HFO4-. Pertama kita memecah menjadi reduksi dan oksidasi dengan biloks ya. Kita lihat dari biloksnya. Di sini biloks O itu min 2, di sini ada 7, berarti biloks O itu min 14, muatannya min 2. Min 2 ini dapat dari aturan biloks ya, yang mungkin sudah dipelajari pada part 1. Nah, ini min 14 agar menjadi min 2, otomatis CR-nya ini biloksnya plus 12. Ini O-nya min 2, maka O-nya min 4, sama dengan muatannya 0 ya, berarti S-nya otomatis plus 4, CR-nya plus 3, H ini plus 1, O-nya min 2 maka menjadi min 8, muatannya min 1, maka S-nya otomatis plus 6. Nah, di sini sudah terlihat nih, ini plus 12, ini plus 3, maka dia mengalami penurunan yang disebut sebagai reduksi. Maka mengalami penaikan yaitu S-nya ya, dari plus 4 menjadi plus 6. Ini reaksi reduksi dan oksidasinya. Lalu kita setarakan jumlah atomnya. Di sini Cr jumlah atomnya 2, kita setarakan yang mengalami perubahan biloksnya saja ya. Di sini Cr-nya 2, di sini Cr-nya 1, maka kita tambahkan koefisien sebanyak 2. Dan di sini S-nya 1, di sini S-nya 1, sudah setara ya. Lalu kita setarakan atom O-nya. Di sini O-nya ada 7, di sini tidak ada. Untuk menyetarakan atom O, kita menambahkan nilai H2O. Maka kita tambahkan H2O sebanyak 7. Sini O-nya 2, sini O-nya 4. Maka ini kekurangan 2, kita tambahkan H2O sebanyak 2. Lalu kita setarakan H-nya di sini, di ruas kanan ini H-nya ada 14. Maka kita tambahkan ion H+ sebanyak 14. Lalu yang ini di ruas kirinya ada 4, di ruas kanannya hanya ada 1, maka di kekurangan 3, kita tambahkan H2O sebanyak 3. Kita tambahkan ion H+ sebanyak 3. Lalu kita setarakan jumlah muatannya. Ini jumlah muatannya. Kita setarakan dengan menambahkan elektron ya pada ruas yang memiliki muatan terbesar. Ini plus 14, ini min 2, maka ini plus 12, ini plus 6. Ruas terbesarnya di kiri berarti. Kenapa kita ambil ruas terbesar? Karena elektron itu memiliki nilai yang negatif. Maka dia akan berkurang ya kalau kita tambahkan elektron. Berarti kita tambahkan 6 elektron agar menjadi 6. Ini oksidasi 0, ruas kanannya plus 2, maka kita tambahkan 2 elektron. Lalu kita samakan elektronnya pada kedua reaksi berikut ya. Di sini reduksi kita kalikan dengan 1, oksidasi kita kalikan dengan 3, maka ini hasil perkaliannya. Lalu ini elektronnya sudah bisa kita coret, dan H+-nya kita bisa coret, ini menjadi 5, lalu nanti H2O-nya bisa kita coret, ini 6, ini 7, maka ini sisa 1. Lalu ini tidak ada yang bisa kita coret ya di sini, ini juga tidak ada yang bisa coret di sini. Lalu ini hasilnya kita tulis ulang 5H+ plus Cr2O72- plus
ruas kiri dulu, baru ruas kanan sama ruas kanan. Plus 3SO2- menjadi 2Cr3+ plus H2O plus 3HSO4-. Untuk lebih pasti, coba kita lihat ya. Di sini atom H 5. Di ruas kanan atom H-nya 2 tambah 3, 5. Sama ya. Di sini Cr-nya 2, di ruas kanannya juga 2. Di sini O-nya 7 tambah 6, berarti 13. Di sini O-nya 1 tambah 3 kali 4, 12, tambah 1, 3. Berarti menjadi 13, setara juga. S-nya di sini 3, di sini 3 juga ya, berarti sudah setara. Kita lihat dari muatannya, di sini plus 1, di sini min 2, berarti di sini 0. Berarti di sini plus 5, maaf, di sini min 2, maka di ruas kirinya plus 3, di sini plus 6, di sini 0, di sini min 3 ya, berarti sama-sama plus 3, berarti sama ini sudah setara ya. Lalu contoh soal yang kedua yaitu pada suasana basah. Langkahnya sama seperti tadi, kita cari reduksi dan oksidasinya. Ini sudah saya cari, sini Al-nya 0, di sini plus 3, maka Al ini mengalami oksidasi. Jadi ini oksidasinya, lalu ini reduksinya. Di sini plus 5 min 3 ya. Lalu kita lihat atomnya sudah setara atau belum. Di sini 1, di sini 1, setara, di sini 1, di sini 1, N-nya juga setara. Lalu kita setarakan nilai O-nya. Di sini 0, di sini ada 2. Maka di sini kita tambahkan 2H2O. Di sini O-nya ada 3, di sini nggak ada, kita tambahkan 3H2O. Lalu kita setarakan atom H-nya, di sini ada 4, di sini nggak ada, kita tambahkan H plus sebanyak 4. Lalu di sini tidak ada, di sini ada 6 tambah 3, 9, kita tambahkan 9H plus. Lalu kita setarakan jumlah muatannya. Di sini muatan-muatannya nih, ini 0 ruas kirinya, ruas kanannya plus 3, kita tambahkan 3 elektron. Lalu di sini plus 9 min 1 plus 8 ya, ruas kanannya 0, maka kita tambahkan pada ruas kiri sebanyak 8 elektron. Lalu kita setarakan dengan yang oksidasi kita kalikan dengan 8, yang reduksi kita kalikan dengan 3, maka ini hasil perkaliannya. Sini elektronnya udah bisa kita coret ya. Lalu H2O-nya kita bisa coret juga, di sini akan menjadi sisa 7. Lalu sini H plusnya bisa kita coret, sisa 5 H plusnya, maka reaksinya kita tulis ulang menjadi 7H2O plus 8Al plus 3NO3- menjadi 8AlO2- plus 5H plus 3NH3. Nah, ini kan masih ada H plus, berarti masih dalam suasana asam. Sedangkan pada soal ditanya suasana basah. Lalu caranya itu kita tambahkan nilai OH-nya sebanyak H plus pada kedua ruas. Berarti kita tambahkan 5 OH-. Nah, 5H plus dan 5 OH- ini sama aja dengan 5H2O. Di sini berarti bisa kita coret H2O-nya, maka sisa 2. Kita tulis ulang persamaan reaksinya. Jadi menjadi 2H2O plus 8Al plus 3NO3- plus 5OH- menjadi 8AlO2- plus 3NH3 plus 3NH3. Jadi ini juga kalau kita hitung akan setara ya, kalian bisa hitung sendiri untuk meyakinkan ini beneran setara atau tidak. Lalu metode yang kedua itu metode Bloch. Langkah penyetarannya, yang pertama kita tentukan atom-atom yang mengalami perubahan Bloch. Yang kedua kita setarakan atom yang Bloch-nya berubah, lalu kita menentukan jumlah kenaikan dan penurunan Bloch-nya. Lalu kita setarakan muatannya dengan menambahkan H+ pada suasana asam, dan pada suasana basah kita tambahkan OH-. Yang terakhir kita setarakan atom H-nya dengan menambahkan H2O. Contoh soal yang pertama pada suasana asam. Ini contoh soalnya sama ya, biar kita bisa melihat perbedaan dan persamaan pada kedua metode yang kali ini kita bahas. Untuk Bloch kita setarakan dulu jumlah atom yang akan mengalami perubahan Bloch-nya. Di sini Cr dan S ya. Nah, di sini Cr-nya 2, di sini Cr-nya 1. Berarti kita tambahkan 2, koefisien sebanyak 2. Di sini S-nya 1, sini S-nya 1. Sudah setara. Lalu kita hitung perubahan Bloch-nya. Sama ya cara penghitungannya. Ini penghitungan Bloch-nya sama.
Nah, di sini kita lihat, ini plus 12, ini plus 6. Maka dia mengalami reduksi sebanyak 6. Lalu yang S, ini plus 4, ini plus 6, maka dia mengalami oksidasi sebanyak 2. Agar setara, ini kita kalikan dengan 3, ini kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya ini, lalu kita setarakan muatannya. Muatannya, di sini min 2, di sini 0, maka min 2 di ruas kanan plus 6 dan min 3, maka plus 3. Agar setara kita tambahkan H+. Pada piloks kita menyetarakan muatan dengan H+ pada suasana asam ya. Jadi kita H+ itu pada nilai yang terkecil karena H+ itu bernilai positif. Min 2 agar menjadi plus 3 maka kita tambahkan sebanyak 5 H+-nya. Lalu kita setarakan atom H-nya, jangan lupa ya. Jadi ini 5, H+-nya di sini ada 3. Nah, kita tambahkan untuk menyetarakan atom H-nya, kita tambahkan H2O. Ini H2O. Kenapa enggak 2H2O? Karena H2O ini sudah mengandung atom H sebanyak 2. Lalu kita tulis ulang ya biar lebih jelas. Ini 5H plus Cr2O72- plus 3SO2 menjadi 2Cr3 plus 3HSO4- plus H2O. Contoh soal yang kedua pada suasana basa. Sama contohnya kayak yang tadi. Ini kita lihat sudah setara ya, AL 1, N-nya juga sama-sama 1. Lalu kita lihat perubahan biloksnya. Nah ini AL-nya mengalami oksidasi sebanyak 3 ya. Lalu N-nya mengalami reduksi sebanyak 8. Kita setarakan, ini kita kali 8, yang reduksinya kita kali 3. Nah ini hasil perkaliannya. Lalu kita setarakan muatannya. Muatannya di sini 0, di sini min 3. Maka muatan yang sebelah kiri ada min 3. Yang sebelah kanan min 8 dan ini 0, maka min 8. Agar setara kita tambahkan OH- karena ini pada suasana basa. Jadi kita tambahkannya OH- pada ruas yang memiliki nilai terbesar karena OH- ini memiliki nilai yang negatif. Jadi dia akan berkurang ya. Jadi min 3 agar menjadi min 8 kita tambahkan sebanyak 5 OH-. Setelah itu kita setarakan H-nya sama ya. Di sini H-nya ada 5, di sini H-nya ada 9. Berarti di sini kekurangan 4. Kalau H2O kan sudah memiliki 2H, berarti kita tambahkan 2 lagi, berarti 2H2O. Kita tulis ulang persamaan reaksinya, itu 2H2O plus 5OH- plus 8Al plus 3NO3- menjadi 8AlO2- plus 3NH3. Nah, dari sini kita bisa lihat nih persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya pada metode ini hanya pada langkah penyetarannya, karena mereka memiliki hasil yang sama. Persamaannya itu hasilnya sama. Jadi, ketika kita ingin menyetarakan reaksi redoks, kita bisa menggunakan salah satu dari kedua metode ini. Nah, itu dia materi yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.